Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Dini Widasari dengan STAMUK F1C1 18022 akan menjelaskan mengenai fermentasi tape ubi. Di mana kita perlu mengetahui beberapa definisi yang berkaitan dengan fermentasi, yaitu fermentasi submerged culture, di mana fermentasi ini melibatkan air sebagai fase kontinu dari substrat, baik sumber karbon maupun mineral terlarut sebagai partikel-partikel dalam fase cair. Selanjutnya ada fermentasi solid state, di mana suatu proses substrat yang tidak larut atau padat difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme dalam kondisi kekurangan air bebas. Selanjutnya ada fermentasi aerob dan anaerob, di mana fermentasi aerob adalah fermentasi yang memerlukan oksigen dalam prosesnya, sedangkan anaerob tidak memerlukan oksigen. Selanjutnya, fermentasi mikroaerobilik, yaitu fermentasi yang pada prosesnya membutuhkan oksigen dalam jumlah yang lebih sedikit. Fermentasi spontan, yaitu fermentasi yang tidak perlu penambahan mikroorganisme berupa starter dalam proses pembuatannya. Sedangkan fermentasi tidak spontan adalah fermentasi yang memerlukan starter dalam proses pembuatannya. Selanjutnya ada culture batch, yaitu suatu sistem penambahan substrat selama proses fermentasi berlangsung. Selanjutnya, culture fed batch, yaitu suatu sistem yang menambahkan media baru secara teratur pada kultur tertutup, tanpa mengeluarkan cairan kultur yang ada di dalam fermenter, sehingga volume kultur makin lama makin bertambah. Dan yang terakhir ada kultur kontinu, yaitu suatu sistem penambahan substrat secara terus-menerus ke dalam fermenter dan produk dipindahkan dari tangki fermenter secara terus-menerus. Sebagai pendahuluan, fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dengan keadaan anaerobik. Fermentasi berdasarkan cara operasinya atau prosesnya dibedakan menjadi fermentasi cair dan fermentasi padat atau solid state fermentation, di mana solid state fermentation ini merupakan suatu proses mikroorganisme yang ditumbuhkan pada substrat padat dengan kadar air yang rendah, misalnya pada pembuatan tape. Pada pembuatan tape termasuk dalam fermentasi tidak spontan karena perlu ditambahkan starter berupa ragi dalam proses pembuatannya. Fermentasi dilakukan dalam kondisi anaerob fakultatif, yakni memerlukan oksigen dalam jumlah sedikit untuk proses pertumbuhannya. Fermentasi tape berlangsung secara tidak kontinu, sebab dalam pembuatannya menggunakan sistem tertutup atau anaerobik dan cenderung menghasilkan etanol yang lebih rendah. Bahan baku dan komposisi dalam pembuatan tape ubi. Yang pertama ada tape ubi atau singkong yang memiliki komposisi berupa kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan vitamin B1, di mana karbohidrat berfungsi sebagai sumber karbon dan sumber energi untuk Saccharomyces cerevisiae, kalsium sebagai sumber mineral, dan protein sebagai sumber nitrogen. Bahan baku yang kedua yaitu ragi, di mana ragi tape adalah suatu inokulum atau starter untuk melakukan fermentasi dalam pembuatan tape. Di dalam ragi ini terdapat mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat menjadi glukosa yang selanjutnya diubah menjadi alkohol. Ragi memiliki komposisi yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Penyiapan inokulum dilakukan dengan cara isolat kamir dari tape singkong yang telah diisolasi dan diidentifikasi ditumbuhkan pada media MYGP, lalu diinkubasi
pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Sebanyak 1 mili kultur dengan konsentrasi sel kamir sebesar 10⁻⁶ koloni per unit dimasukkan pada campuran 18 gram tepung beras dan 12 gram tepung gula yang telah disterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya, campuran tersebut diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 2 hari dan digunakan sebagai starter sumber kamir pada pembuatan tape singkong secara steril di laboratorium. Mikroba yang berperan dalam pembuatan tape ubi ada Aspergillus, Saccharomyces, dan Acetobacter, di mana Aspergillus berperan mengubah pati atau amilum menjadi gula pada awal fermentasi. Selanjutnya, Saccharomyces cerevisiae berperan menguraikan glukosa menjadi etanol. Dan Acetobacter aceti berperan mengubah etanol atau alkohol menjadi asam asetat yang menyebabkan rasa asam pada tape. Untuk Saccharomyces merupakan mikroorganisme bersel satu, tidak berklorofil dan termasuk golongan Eumycetes dan tumbuh baik pada suhu 30 derajat Celcius dengan pH 4,5 sampai 5. Pertumbuhan Saccharomyces dipengaruhi oleh adanya penambahan nutrisi yaitu unsur C sebagai sumber karbon, unsur N, unsur mineral, dan vitamin. Saccharomyces cerevisiae termasuk dalam golongan Ascomycetes karena dapat membentuk ascospora dalam ascus. Kelebihan Saccharomyces cerevisiae dalam proses fermentasi yaitu cepat memperbanyak diri, tahan terhadap kadar alkohol yang tinggi, mempunyai sifat stabil, dan cepat mengadakan adaptasi. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak toleran terhadap ion amonium, dan jika penggunaan Saccharomyces cerevisiae tidak memperhatikan kondisi, pH, fermentor, dan sifat-sifat proses, maka fermentasi yang dihasilkan akan kurang maksimal. Selanjutnya, kurva pertumbuhan mikroba. Pada waktu 0 sampai 6, Saccharomyces mengalami fase adaptasi untuk menyesuaikan dengan substrat dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Pada waktu ke-7 sampai 11, Saccharomyces cerevisiae mengalami proses membelah dengan kecepatan masih rendah karena baru selesai tahap menyesuaikan diri. Fase ini disebut fase pertumbuhan awal. Pada waktu ke-12 sampai 42, Saccharomyces cerevisiae membelah dengan cepat dan konstan. Pada waktu ini, jumlah Saccharomyces cerevisiae meningkat dengan kecepatan eksponensial, sehingga fase ini disebut fase logaritmik. Selanjutnya, pada waktu ke-43 sampai 168, memasuki fase stasioner, di mana fase ini jumlah mikroba yang hidup sebanding dengan yang mati. Dengan demikian, semakin berkurangnya jumlah nutrisi Saccharomyces cerevisiae dan substrat, sehingga Saccharomyces cerevisiae akan semakin menurun dengan bertambahnya waktu. Proses pembuatan tape ubi diawali dengan memotong ubi kayu, kemudian dicuci, lalu dikukus sampai matang dan didinginkan. Setelah itu ditambahkan ragi, kemudian diaduk rata dan ditutup dengan daun pisang, lalu diinkubasi selama 2-3 hari pada suhu kamar yaitu 28 sampai 30 derajat Celcius. Metabolisme yang terjadi yaitu dalam ubi kayu yang mengandung pati akan diubah menjadi glukosa dengan bantuan enzim amilase.
Dalam proses glikolisis, glukosa akan diubah menjadi asam pirufat. Dalam keadaan anaerob, asam pirufat yang dihasilkan oleh proses glikolisis akan diubah menjadi asam asetat, dan karbon dioksida. Selanjutnya, asam asetat diubah menjadi alkohol berupa etanol. Proses perubahan asam asetat menjadi alkohol tersebut diikuti pula dengan perubahan NADH menjadi NAD+. Dengan terbentuknya NAD+, peristiwa glikolisis dapat terjadi lagi. Dalam fermentasi alkohol ini, dari 1 mol glukosa hanya dapat dihasilkan 2 molekul ATP. Persamaan reaksi yang terjadi yaitu glukosa dalam keadaan anaerob menghasilkan 2 etanol, 2 karbon dioksida, dan 2 ATP. Produk yang dihasilkan akan memiliki rasa manis yang disebabkan perubahan pati menjadi glukosa, timbul air dalam tape disebabkan mikroorganisme mendegradasi pati menjadi dekstrin dan gula, beraroma alkohol, yang dihasilkan dari pemecahan glukosa menjadi etanol oleh Saccharomyces, dan bertekstur lembek disebabkan kandungan glukosa pada tape yang dalam keadaan anaerob telah dihidrolisis oleh Saccharomyces cerevisiae menjadi alkohol dan karbon dioksida. Tape ubi sendiri tidak mengalami proses pemisahan atau sterilisasi karena mengandung Saccharomyces yang merupakan salah satu jenis ragi yang termasuk dalam golongan probiotik yang mampu membantu mengontrol tekanan darah, mengatasi anemia, melancarkan pencernaan, dan memelihara fungsi otak. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.